Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua tahun C. Hari Minggu Paskah kedua ini juga disebut sebagai Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kita diajak untuk merenungkan dan merasakan Allah yang Maha Rahim, yang senantiasa menunjukkan isi hatinya kepada manusia supaya manusia menemukan jalan kebahagiaan oleh karena kerahimannya. Maka bacaan yang kita renungkan pada hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Kutipan ini mengisahkan para murid yang sedang berkumpul di Yerusalem dalam situasi ketakutan setelah guru mereka wafat. Para murid merasa seperti kehilangan pegangan, seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka tercerai-berai, mereka kebingungan, mereka ketakutan. Sebagaimana pengalaman kita ketika orang yang dekat dengan kita atau yang kita cintai mendahului kita meninggal, kita biasanya merekam kembali atau memutar kembali rekaman-rekaman percakapan, perjumpaan, kebersamaan dengan almarhum. Kita kemudian saling bercerita apa-apa saja yang pernah kita lakukan dengan dia, kita bicarakan dengannya, kita pikirkan dan kita diskusikan. Mungkin ada banyak hal yang kemudian akan kita wujudkan meskipun dia sudah tidak ada lagi. Mungkin ada suatu pesan yang akan kita hayati selanjutnya. Dan nampaknya itulah yang dibuat oleh para murid yang kemungkinan besar kebanyakan berasal dari Galilea yang masih tinggal di Yerusalem setelah peristiwa wafat Yesus disalib. Mereka ini berusaha untuk menemukan apa artinya Yesus untuk hidup mereka. Yesus yang begitu baik, Yesus yang begitu sabar terhadap mereka dan menunjukkan jalan-jalan yang benar untuk mengenal Allah. Ternyata dia meninggal dengan cara yang tidak mereka duga sebelumnya. Meskipun sebetulnya Yesus sudah memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dalam situasi ketakutan, kecemasan, dan kebingungan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Dan ketika Yesus menampakkan diri, yang dia ucapkan pertama-tama adalah salam, damai sejahtera bagi kamu. Yesus pun kemudian menghembusi para murid ini dengan nafasnya. Dan dia mengatakan, terimalah Roh Kudus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tentu kemudian ingat ketika Allah di dalam kitab Kejadian menciptakan manusia. Allah menghidupkan manusia dengan menghembuskan nafasnya, dengan memasukkan rohnya ke dalam diri manusia, Adam dan Hawa, sehingga mereka hidup.
Maka peristiwa Yesus menampakkan diri hari ini dipandang sebagai sebuah peristiwa penciptaan baru. Yesus menciptakan sebuah komunitas baru dengan menghembuskan nafasnya, dengan memberikan Roh Kudus-Nya yang akan menuntun dan memberi daya kehidupan bagi murid-muridnya ini. Maka para murid sebetulnya tidak perlu menjadi takut lagi. Mereka tidak ditinggalkan sendirian. Mereka tidak menjadi yatim piatu karena Roh Kudus, Roh Yesus sendiri dihembuskan kepada mereka dan menyertai mereka. Pada bagian kedua kutipan ini ditunjukkan di sana Thomas yang tidak mau percaya kalau tidak memasukkan jarinya ke bekas luka Yesus. Thomas ingin melihat dengan mata kepalanya. Thomas ingin bukti, barulah dia percaya. Ketika kemudian Yesus menampakkan diri lagi dan Thomas ada di situ, Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas yang akhirnya mengakui kehadiran Yesus dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah yang hadir dan menyertai hidupku." Yesus tidak memuji Thomas, tapi yang dipuji adalah justru mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapakah mereka itu? Kita ini tidak melihat Yesus secara fisik, namun kita percaya. Kita menerima pewartaan, kesaksian yang diberikan oleh para murid-murid Yesus, oleh saksi mata, oleh mereka yang berjumpa dengan Yesus dan hidup bersama Yesus. Kesaksian mereka itu membuat kita mengerti Allah yang diperkenalkan Yesus adalah Allah yang Maha Rahim, seorang Bapa yang penuh cinta kasih, yang penuh pengertian, yang penuh kesabaran terhadap kelemahan-kelemahan kita manusia. Dan terhadap Allah yang seperti itu, kita menemukan apa yang menjadi damba hati kita. Oleh karena itu, kalau Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, kita kemudian diajak untuk masuk ke dalam hati kita. Ketika kita mengenal Yesus sebagaimana diwartakan oleh para murid, apakah hidup Yesus itu masih dapat kita wujudkan, masih dapat kita praktekkan? Apakah teladan-teladan Yesus pada zaman ini masih relevan untuk kita jalani? Kalau jawabannya tidak, maka Yesus hanya menjadi masa lalu bagi kita. Yesus layak untuk dilupakan. Nggak perlu lagi kita mengenal dia. Tapi kalau kita menjawab, ya, hidup Yesus masih relevan. Juga untuk zaman ini, juga untuk hidup kita sekarang. Maka disitulah sebetulnya Yesus bangkit kembali. Juga di zaman ini. Meskipun kita tidak bisa melihat Yesus secara fisik, tapi apa yang pernah ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya dan kepada kita zaman ini masih relevan. Hidup Yesus layak untuk kita hidupi juga di zaman modern sekarang ini. Hidup Yesus
pantas kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena hidupnya menuntun kita kepada kebahagiaan, menuntun kita untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang memahami segala keterbatasan dan kelemahan kita manusia. Itulah Allah yang kita butuhkan, yang hadir pada zaman ini juga. Kita tidak membutuhkan Allah yang mengancam, menghukum, menyiksa, tetapi kita membutuhkan Allah yang mengasihi, Allah yang dengan kerahimannya mau membawa kita kepada kebahagiaan. Dan itulah yang dicontohkan Yesus kepada kita. Kalau kita masih bisa menghidupi hidup Yesus itu di zaman ini, artinya Yesus tetap hidup, Yesus bangkit bagi kita juga pada saat ini. Semoga hidup kita pun menjadi tanda kehidupan Yesus bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Amin.